Indeks harga saham gabungan terperosok lebih dari 1% pada perdagangan sesi pertama Kamis pagi. Indeks harga saham gabungan pada sesi pertama ditutup di level 7.007 poin atau 1,41%. Dan pada penutupan perdagangan IHSG terkoreksi hampir 2%, yakni 1,96% dan berakhir di 6.968. Pelemahan IHSG dipicu oleh keputusan Bank Sentral Amerika The Fed yang menahan suku bunga di level 4,5%. The Fed juga menurunkan proyeksi penurunan suku bunga tahun ini menjadi hanya 2 kali. Sentimen negatif semakin diperparah oleh meningkatnya tensi geopolitik global terutama di Timur Tengah. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan aksi militer terhadap Iran yang membuat pelaku pasar kian waspada. Di dalam negeri, Bank Indonesia memilih menahan suku bunga di level 5,5% untuk menjaga stabilitas nilai tukar di tengah ketidakpastian global. Kondisi ini menunjukkan bahwa IHSG saat ini berada di dalam fase bearish consolidation dengan tekanan teknikal yang masih kuat. Negara Arab berinvestasi 37 triliun rupiah untuk bangun pusat data raksasa di Indonesia. Perusahaan teknologi asal Dubai akan membangun data center di atas lahan seluas 12 hektar dan akan mulai beroperasi pada 2026. Proyek ini diharapkan terus berkembang hingga 2028. Menteri Komunikasi dan Digital Media Hafid menyambut positif investasi tersebut. Ia menyebut proyek ini menjadi sinyal kepercayaan global terhadap ekosistem digital Indonesia. Data center ini diharapkan mampu mendukung digitalisasi UMKM hingga pemanfaatan teknologi AI di sektor pangan, perikanan, dan kesehatan. Kapasitas pusat data nasional saat ini telah meningkat dari 180 MW menjadi 290 MW dan ditargetkan tembus 900 MW di akhir tahun ini. Pemerintah terus mendorong investasi baru di sektor ini dengan proyeksi kebutuhan pusat data nasional bisa mencapai 1,5 hingga 2 GW dalam 2 tahun ke depan. Pertamina New and Renewable Energy atau NRE resmi mencaplok 20% saham perusahaan energi terbarukan Filipina, Cotico Renewable Energy Corporation atau CREC. Direktur Utama Pertamina NRE, John Anis menyatakan kerjasama ini akan meningkatkan portofolio energi hijau dan transfer teknologi untuk transisi energi di Indonesia dan Filipina. Kerjasama juga mencakup pengembangan SDM untuk proyek PLTS, pembangunan pabrik panel surya hingga 1 MW peak per hari, serta target 60% listrik berbasis EBT pada 2034. Pertamina NRE dan CREC sepakat menjajaki pengembangan PLTS dan PLTB di Indonesia, serta pengembangan dan perdagangan kredit karbon dari proyek energi terbarukan. Grup Citycore saat ini mengoperasikan PLTS dengan kapasitas 287 MW dan menargetkan 5 GW dalam 5 tahun ke depan. Ekspor rumput laut Indonesia tahun ini menembus angka 300 juta dolar Amerika Serikat atau setara 4,9 triliun rupiah. Indonesia saat ini menjadi salah satu produsen rumput laut terbesar di dunia dengan produksi mencapai 9,75 juta ton. Rumput laut juga dianggap sebagai komoditas strategis untuk ketahanan pangan, ekonomi pesisir, dan solusi perubahan iklim. Sebagai komitmen jangka panjang, pemerintah Indonesia mengembangkan National Seaweed Roadmap untuk meningkatkan produktivitas, diversifikasi produk bernilai tinggi, serta menarik investasi dan meningkatkan daya saing global. Sebelumnya, Dirjen Agro Kementerian Perindustrian Putu Juli Ardika menyatakan potensi komoditas rumput laut pada 2030 dapat menembus 11,8 miliar dolar Amerika Serikat atau sebesar 192,34 triliun rupiah. Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed kembali menahan suku bunga acuan di level 4,25 sampai 4,5. Keputusan ini diambil meski ada desakan dari Presiden Donald Trump untuk segera menurunkan suku bunga. Namun Gubernur The Fed, Jerome Powell, menegaskan penurunan suku bunga saat ini dinilai kontraproduktif dengan upaya pengendalian inflasi. The Fed menilai kebijakan tarif impor Trump berisiko meningkatkan tekanan inflasi yang akhirnya akan dibayar mahal oleh produsen, importir, dan konsumen.
Meski begitu, The Fed masih membuka peluang 2 kali pemangkasan suku bunga hingga akhir tahun 2025. Namun semuanya akan diputuskan berdasarkan data dan kondisi ekonomi selama beberapa bulan ke depan. Dalam proyeksi terbaru, pertumbuhan ekonomi AS diperkirakan melemah menjadi 1,4%. Angka pengangguran naik jadi 4,5%, dan inflasi menyentuh angka 3% di akhir tahun.